Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Oke, tetap semangat ya. Ya. Oke, semangat paginya mana? Pagi. Luar biasa. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kepada salah satu siswa yang ada di kelas ini, Ibu minta untuk memimpin temannya berdoa. Kepada Bila, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi untuk itu bisa lebih semangat lagi bagaimana kalau kita menyanyikan lagu nasional. Sepakat? Sepakat. Oke, sekarang judulnya apa, Nak? Dari Sabang sampai Merauke. Siap semuanya ya? Di hitungan ketiga kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung Indonesia. Oke, tepuk tangan. Jadi di sini Ibu mau tahu siapa saja sih yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Rahmat Hidayat sama Abdul Hadi. Rahmat Hidayat sama Abdul Hadi. Ini keterangannya bagaimana, Nak? Izin. Sudah langsung ke wali kelasnya? Oke, terima kasih. Jadi buat yang lain sama seperti Hadi dan temannya yang lain, kalau sekiranya kalian tidak dapat hadir, bisa langsung izin ke wali kelas atau guru yang terdekatnya. Oke, terima kasih anak-anak ya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan pembelajaran berikutnya, di sini Ibu ada kesepakatan belajar. Jadi apapun yang akan kita lakukan di sini nanti anak-anak bisa sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Yang pertama itu ada tidak saat melakukan proses pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan proses pembelajaran tidak ada lagi yang saling senggol-senggol, sikut-sikut anak ya. Kemudian yang kedua, angkat tangan ketika bertanya. Kemudian mendengarkan pendapat orang lain, kemudian saling menghormati, dan yang terakhir izin sebelum keluar kelas saat pembelajaran berlangsung. Ada yang mau ke kamar mandi apa segala macam bisa angkat tangan dan izin ya. Oke, baiklah untuk itu untuk materi hari ini, Ibu akan sampaikan materi tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah kita pelajari tentang sumber daya alam. Ada yang tahu apa itu sumber daya alam, anak? Oke, coba yang paling belakang dulu. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa saja? Silakan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu seperti air, tanah, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini ada kaitannya dengan materi kita sekarang. Kenapa? Karena materi kita itu adalah tentang sumber daya manusia. Jadi untuk mengelola sumber daya alam yang ada itu kita perlu yang namanya sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan materi kita sekarang, kira-kira menurut kalian mana sih contoh yang dikatakan dengan sumber daya manusia itu anak? Ada dokter, karyawan, mahasiswa, arsitek, guru, dan itu pun yang disebut dengan sumber daya manusia. Nah, untuk itu Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, kualitas yang seperti apa? Ini adalah tingkat kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan gambar yang ada di depan. Kira-kira gambar ini nama tokohnya siapa, Nak? B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie. Beliau ini adalah presiden ketiga kita yang biasanya disebut juga atau dikenal dengan Bapak Teknologi. Nah, di sini ada wacana atau sebuah ucapan yang disampaikan kepada kita semua tentang bagaimana sih manusia unggul itu. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan tayangan videonya. Silakan disimak dan diamati. Nanti Ibu akan meminta apa saja yang kalian amati dari tayangan video berikut ini. Semuanya siap? Siap. Tolong didengarkan dan diperhatikan ya. Jadi kita ini harus andalkan masa depan Indonesia pada keunggulan sumber daya manusia. Dan itu hanya bisa unggul kalau 3 syarat mutlak dipenuhi. Ya, budaya, agama, dan pengetahuan dan penguasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 itu bisa bersih dan utuh. Nah, jadi sudah didengar, sudah dipahami atau Ibu ulangi sekali lagi? Oke, sudah. Kira-kira bagaimana yang dikatakan dengan manusia yang unggul itu seperti apa? Oke, coba silakan yang di tengah. Ada 3 keunggulan. Coba yang lain, ya silakan. Budaya, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ada budaya, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi itulah yang dikatakan dengan kalau mau menjadi manusia yang unggul itu kita harus memiliki ketiga hal tersebut. Dari tayangan gambar yang ada di depan ini, apakah gambar ini menunjukkan profesi mereka atau hanya untuk bergaya saja? Hanya untuk profesi. Nah, sekarang coba Ibu tunjukkan gambar yang di depan ini yang ada tanda panah ini pekerjaannya apa kalau dilihat dari pakaian? Kemudian yang berikutnya? Berikutnya? Arsitek. Dan yang lain? Karyawan. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi orang-orang yang berkualitas? Apa yang harus kita lakukan? Belajar. Benar sekali. Bagaimana peserta didik mampu menganalisis kualitas dari sumber daya manusia Indonesia itu? Yang perlu siswa ketahui di sini bahwa yang dikatakan dengan sumber manusia itu sendiri adalah sekelompok individu yang bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi di sini untuk mencapai suatu tujuan bersama itu diperlunya kualitas. Kualitas yang bagaimana? Tingkat kemampuan seseorang, keterampilan yang dimiliki, apalagi pengetahuan dan sikap. Oke, sekarang Ibu kasih contoh, nanti kalian bisa mengembangkannya lagi. Contohnya kira-kira sumber daya manusia itu yang seperti apa? Sekarang coba diperhatikan, di depan kalian ini ada gambar apa? Restoran. Nah, di dalam restoran itu ada yang namanya pelayan, ada namanya koki, kasir, kemudian manajer. Nah, orang-orang yang di dalam restoran itu merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh restoran tersebut. Dengan tujuan apa? Mereka kan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan mencapai tujuan restoran. Iya.
Jadi makanya ketika orang melakukan atau merekrut pekerja itu harus dilihat dari skillnya, kemampuan seseorang supaya apa? Mereka mampu untuk melayani atau memberi yang terbaik kepada konsumennya. Selain tadi restoran, kira-kira organisasi apa yang memiliki sumber daya? Ya, silakan. Sekolah. Sumber saja di sana. Coba Akbar. Guru. Apalagi? Murid. Ada murid. Siapa lagi? TU. Ada tata usaha. Organisasi. Yang lain selain yang memimpin sekolah. kepala sekolah. Oke, tepuk tangan. Nah, coba sekarang yang pertanyaan pertama. Bagaimana kualitas sumber daya manusia pada Indonesia pada saat ini? Coba coba yang paling ujung. Kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada faktor yang seperti pendidikan, keterampilan, pelatihan, akses kesempatan kerja, dan lingkungan. Oke. Nah, sekarang bagaimana atau mengapa jumlah penduduk dapat mempengaruhi kualitas atau produktivitas? Oke, coba yang mana ini? Sebelah kiri Ibu. Karena kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, sebab adanya kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan berbagai masalah yang berkedudukan, misalnya kemiskinan, pendidikan, dan lapangan kerja. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, coba yang di tengah sendiri nih. Pendidikan, kesehatan jasmani dan rohani, lingkungan kerja, faktor Manajemen. manajerial, motivasi, peralatan yang digunakan. Oke, jadi itu tadi yang dikatakan bagaimana manusia itu dikatakan berkualitas, mereka itu paling tidak harus memiliki yang namanya semangat, motivasi, dan keterampilan. Jadi mereka itu bisa dikatakan sebagai manusia yang berkualitas apabila dianya mempunyai kemauan atau keinginan untuk tetap belajar. Belajar dan tetap belajar. Ada pertanyaan lagi? Semuanya sudah jelas? Nah, untuk itu Ibu akan mengadakan atau membentuk sebuah kelompok, tetapi sebelum Ibu membuat kelompok, ini biar lebih semangat lagi belajarnya, kira-kira di kelas ini ada yang bisa melakukan ice breaking tidak? Saya Oh, ada 2 orang bisa memimpin temannya untuk melakukan ice breaking? bisa. Oke, yang lain nanti mengikuti arahan temannya anak-anak ya? Oke, silakan boleh ke depan bantu Ibu. Nanti juga Ibu akan mengikuti gerakannya. Mudah-mudahan gerakannya tidak sulit ya. Oke, silakan. Oke, Ibu di mana nih posisinya? Oke, boleh silakan. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu nggak sih? Oke, mantap, siap. Ice breakingnya tepuk semangat atau bagaimana ini? Semangat. Tepuk semangat, boleh. Silakan. Hadirin untuk teman-teman untuk berdiri. Oke, silakan teman-teman berdiri dulu supaya renggang ototnya, tidak tegang ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Senandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan kupon berhadiah. Kupon berhadiah ini akan menentukan kelompok kalian. Di sini ada 6 kupon. Di sini sudah sesuai 6 kupon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi silakan Ibu minta perwakilan satu-satu orang untuk mengambil kupon ini yang akan menentukan nomor kelompok dan tugas yang akan dikerjakan. Oke, silakan masing-masing silakan maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Silakan. Nanti Ibu akan jelaskan apa yang akan kalian kerjakan ya. Oke, silakan. Boleh diambil satu-satu dan dibawa ke kelompoknya masing-masing. Dibuka, kasih lihat dan tunjukkan ke teman-temannya. Sekarang
tugasnya itu kalian akan membuat peta konsep dari pertanyaan yang ada di kertas. Ya. Coba kelompok 1 angkat tangan. Iya, kelompok 1 di belakang. Materinya apa, Nak? Pengembangan potensi sumber daya manusia. Oke, kelompok 2 materinya. Tantangan dan permasalahan sumber daya manusia. Oke, kelompok 3. Strategi penguatan kualitas SDM. Ya, kelompok 4. Kelompok 4 Jenis-jenis pekerjaan. jenis-jenis pekerjaan. Kelompok 5. Peran SDM dalam pembangunan ekonomi. Ya, kelompok 6. Faktor yang mempengaruhi sumber daya alam manusia. Jadi sekarang silakan kalian membawa HP-nya ke depan, nanti tunjukkan ke teman-temannya. Boleh 2 orang bantu temannya untuk menempel biar cepat selesai, Anak. Ditempel saja, diurutkan sampai sini ya. Oke, materi di bagian atasnya saja. Sampai ya. Kalian bisa mengecek tugas kalian. Nanti di sini materinya tidak sesuai dengan tugas kelompoknya. Jadi diacak. Jadi kalian nanti bisa mengambil kira-kira di materi apa sih jawaban dari tugas saya ini. Nah, silakan didiskusikan dengan temannya bagaimana proses membuat peta konsep tersebut. Oke, silakan. Terima kasih. Nah. Kang, ya. Ya, kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Itu kelompok berapa? Kelompok 4. Oke. Semuanya sudah ya? Oke, sekarang sebelum itu kita coba tepuk semangat dulu yang lebih kencang lagi supaya prosesnya lebih semangat lagi. Tepuk semangat biasa saja ya. Tepuk semangat. Nah, sekarang silakan teman-temannya perwakilan membawa HP untuk scan barcode di depan. Tiga. Oh, ini dia. 4. Nah, disesuaikan dengan materinya, Nak. Cari cek materinya. Kalau sudah ketemu, nanti silakan bawa ke kelompoknya. Siapa yang belum dapat lembaran? Ada lagi? Oke, silakan. Yang sudah bisa langsung kerja ya. Boleh posisi duduknya menghadap temannya supaya lebih gampang. Oke. Jangan lupa tulis nama teman-temannya ya. Ya, bisa dicek di bukunya nih, ya, di materi. Iya. Ya. Bagaimana? Oke. Oke, coba Ibu cek dulu. Tugasnya tentang pengembangan sumber daya. Ya. Oke, berarti ada tantangan ya. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 pengembangan potensi ya. Oke, ini bisa nanti silakan nanti kalau sudah seperti ini nanti tinggal di ya. Ada lagi yang lain? Boleh dipakai bagian belakang. Iya. Yang mana? Judul materinya apa? Peran sumber daya manusia dalam perkembangan ekonomi. Perannya yang diminta anak. Perannya
Ini kan sudah ya. Peran sumber daya manusia, ya peran sumber daya pembangunan ekonomi perannya itu adalah kan yang diminta ini. Apa saja? Bisa yang mana maksudnya? Ini perannya saja, nah. Kalau ini nanti kan ada yang lain. Seperti yang ini saja nanti dijelaskan 1, 2, 3. Ya. Masih ada waktunya, tinggal beberapa menit lagi. Oke, mau ditempel? Sudah selesai? Oke, ditempel saja. Oke, silakan. Yang sudah silakan ke depan tempelkan jawabannya biar nanti ada persiapan siapa nanti perwakilan dari kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, sembarang saja ditempelnya. Ya, masih semangat? Masih. Oke, tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, jadi sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok. Di sini Ibu tidak menentukan kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu. Yang siap untuk presentasi awal. Silakan. Oke, dari kelompok? Dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu dari kelompok 4. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Di sini saya akan membahas tentang tantangan sumber daya manusia di Indonesia. 1. Kesenjangan pendidikan. 2. Kekurangan kompetensi. 3. Perendahan produktivitas. 4. Perubahan teknologi. Ada juga pengembangan potensi sumber daya manusia. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan pengawasan keterampilan. 2. Pengembangan karakter. Pengembangan nilai-nilai, norma, etika, dan budaya kerja yang positif. 3. Pengalaman kerja. Menyediakan kesempatan kerja yang relevan dengan bidang keahlian. 4. Peningkatan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, saya izin menutup presentasi hari ini dengan pantun. Boleh ya, nanti teman-teman bilang cakep, oke? Oke. Siang hari makan kuaci. Makannya bareng Ibu Ningsih. Cukup sekian presentasi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk semangat lagi sekali lagi. Terima kasih. Oke, berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muhtadi Billah. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendiskusikan tentang strategi peningkatan kualitas SDM. Strategi peningkatan kualitas SDM adalah 1. Peningkatan keterampilan digital. Memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetisi digital SDM. 2. Ada peningkatan kualitas pendidikan. Memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas guru, dan menyediakan sarana prasarana yang memadai. 3. Peningkatan kualitas kesehatan dengan cara meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
untuk meningkatkan kompetisi digital SDM. 4. Pengembangan vokasi meningkatkan jumlah dan kualitas pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan terakhir ada kesimpulan. SDM adalah faktor kunci dalam pembangunan bangsa. Indonesia dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil peta konsep yang kami buat, peran SDM dalam pembangunan ekonomi ada 3, yaitu 1. Peningkatan produktivitas. Sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas tinggi. 2. Inovasi dan kreativitas. Sumber daya manusia yang motivasi dan kreatif mampu menciptakan produk dan jasa baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya produktivitas dan inovasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah paham semuanya? Paham. Jadi, dari materi yang sudah kalian kerjakan atau sudah kalian presentasikan ke depan, nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, silakan. Apakah kami sebagai pelajar bisa menjadi manusia yang berkualitas? Apakah kami bisa menjadi manusia yang berkualitas? Ada yang bisa? Saya. Oke, bagaimana Bila pendapatnya? Tentu saja, kita sebagai pelajar memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi manusia yang berkualitas. Bahkan masa pelajar adalah waktu yang sangat tepat untuk mulai membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Nah, jadi kita ini sebagai pelajar memiliki potensi untuk menjadi manusia atau siswa atau pelajar yang berkualitas. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan dulu? Sumber daya manusia menjadi pusat dari pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan dalam proses pembangunan. Oke, dalam proses pembangunan. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan Watan. Kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan guna mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengolahan. Pengembangan dan pengolahan. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa ya. Tetap semangat. Mana semangatnya? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ada yang bisa memberi tanggapan tentang materi kita? Oke, silakan Aini. Tanggapan dari saya bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan SDM. Dengan adanya pembelajaran SDM, saya bisa tahu apa itu pengertian SDM, faktor penyebab SDM, dan jenis-jenis pekerjaan di bidang SDM. Oke, terima kasih. Jadi di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan di sini, bahwa sumber daya manusia itu adalah faktor kunci dalam pembangunan bangsa, di mana dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik. Oke, jadi kemudian di sini bagaimana caranya, yaitu adalah dengan cara pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan permasalahan sumber daya manusia, serta mengembangkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Oke, baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kalian itu bisa mempelajari lebih banyak lagi di rumah tentang apa materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.